Banyak orang-orang menjadi murtad, menjadi musyrik karena pesona-pesona, sihir-sihir, hipnotis yang diperlihatkan Dajjal kepada masyarakat dunia. Orang-orang tadi yang sudah mulai baik, yang sudah lurus akal dan pikirannya, sudah lurus keyakinan dan i'tikadnya, disesatkan kembali oleh sang Dajjal ini. Dajjal berkuasa tak lama. Dalam hadis disebutkan hanya 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari-hari berikutnya ya seperti biasa. Ada ulama yang mengatakan ya 1 tahun, 1 bulan, dan sekian puluh hari, begitulah. Tapi dalam hadis secara tegas disebutkan 40 hari saja atau 40 malam saja. Hanya saja begitu beratnya penderitaan yang timbul akibat munculnya atau keluarnya Dajjal terasa oleh orang waktu itu. 1 hari itu bagaikan setahun. Dajjal setelah mempengaruhi dan menyesatkan orang, setelah berhasil membangun singgasana, membangun istana yang paling mewah lah untuk saat itu di sekitar Yerusalem, di Babulut namanya. Al-Mahdi di sisi lain terdesak karena kemunculan Dajjal. Karena para pengikut Dajjal sangat hebat dan kuat, Al-Mahdi pun terdesak, terkepung. Di dalam hadis disebutkan di Damaskus. Di sana ada sebuah masjid, ada yang mengatakan Masjid Amawi, yang memiliki menara putih. Enggak keluar Al-Mahdi dari masjid itu sejak waktu asar sampai waktu subuh. Terus menerus berzikir dan berdoa. Maka pada saat iqamat salat subuh, muncul tanda kiamat yang berikutnya. Apa itu? Nuzulu Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa alaihi salam. Ini 3 tanda kiamat besar bersambung dan berpapasan pada waktu yang bersamaan, kan? Ada Al-Mahdi yang menegakkan keadilan selama lebih kurang 7 atau 9 tahun. Di menjelang akhir kekuasaannya muncul Dajjal yang berkuasa selama 40 hari, mempengaruhi umat manusia, memurtadkan dan menyesatkan begitu banyak manusia. Al-Mahdi enggak mampu mengalahkannya. Dan Al-Mahdi bersama pasukannya sendiri merasa terkepung, terdesak. Lalu berada dan menetap di dalam masjid beriktikaf, memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah membantu dengan cara menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Turunlah Nabi Isa saat iqamat salat subuh besoknya dari hari pertama Nabi Isa mulai beriktikaf di dalam masjid itu. Selesai iqamat, Al-Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami salat, tetapi Nabi Isa enggan. Lalu mengatakan bahwa kalian bisa saling mengimami antara satu sama lain. Maka berdirilah Al-Mahdi menjadi imam salat subuh waktu itu. Dan pagi harinya setelah matahari terbit, mereka menyusun strategi memimpin kembali umat untuk berperang melawan Dajjal. Nabi Isa pun berangkat menuju Babulut yang diberitahukan informasi oleh banyak orang bahwa di sana Dajjal bersinggasana. Di sana Dajjal memiliki istana. Maka berangkatlah menuju ke sana. Dajjal angkuh bukan main waktu itu. Enggak takut sedikit pun ketika ada yang mengatakan bahwa istananya akan diserang oleh pasukan kaum muslimin, kaum bertauhid.
Dengan penuh keangkuhan, Dajjal membuka sendiri gerbang pintu itu. Sambil menunjukkan badannya. Sambil menunjukkan segala kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Siapa yang berani hadapi aku? Begitulah kira-kira. Nggak diketahui oleh Dajjal, rupanya yang memimpin pasukan kali ini bukan lagi Al-Mahdi, tetapi Nabi Isa alaihissalam. Dan Dajjal tahu ciri-ciri Nabi Isa. Ia mendapatkan informasi dari setan, dari jin, dari hantu, blau, segala macam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ciri-ciri Nabi Isa yang muncul di akhir zaman itu. Ya memang Nabi Isa yang sebelumnya seperti dilukiskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Dajjal menjadi takut. Bahasa Aceh yoi, ketakutan. Dalam takutnya itu lututnya bergetar. Bahkan tubuhnya hampir meleleh. Seandainya Dajjal tidak lari ketika menatap Nabi Isa sedang menuju dia, mungkin dia akan meleleh, hancur badannya di situ. Begitu takutnya, bayangkan. Jadi orang-orang yang kuat ketika berhadapan dengan orang lemah, itu kadang-kadang lebih pengecut dibandingkan orang-orang lemah. Gitu. Saya teringat informasi atau cerita-cerita Bapak Ibu dulu waktu zaman-zaman konflik kan. Orang yang kadang-kadang terlalu berani pada saat-saat tertentu menjadi lebih takut dibandingkan orang yang sebelumnya biasa-biasa saja. Baik, kita tinggalkan yang itu. Dajjal pun begitu. Ketika melihat Nabi Isa, dia menjadi takut, lalu lari. Lari sekencang-kencangnya. Pada saat berlari itu pun tubuhnya mulai luruh, rontok, larinya sangat kuat. Nabi Isa pun tidak membiarkan Dajjal lari. Mengejarnya terus. Lalu berhasil menikam Dajjal yang menikam dengan menggunakan pedang emas antara mata kiri dan mata kanannya. Dajjal pun mati berlumuran darah. Para pengikutnya yang kebanyakan orang-orang Yahudi tadi menjadi lari terbirit-birit. Karena takut. Pemimpin mereka yang selama ini sangat penuh kekuatan, penuh pesona. Sudah kalah, sudah hancur. Orang Yahudi tentu mencoba berlari. Bersembunyi dari kejaran pasukan Nabi Isa Al-Mahdi dan orang-orang beriman lainnya. Tetapi nggak ada tempat untuk mereka bersembunyi. Ketika bersembunyi di belakang batu, batu pun memanggil orang Islam, ya Muslim, hada Yahud faktulhu, hada Yahud warai faktulhu. Di belakang saya ini, kata batu, ada orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Yahudi lari ke hutan, pohon-pohon juga berbicara. Hai orang-orang Islam, ya Muslim, hada Yahudi warai, ada orang Yahudi di belakangku ini, wahai orang Islam. Faktulhu, bunuhlah dia. Maka Yahudi nggak tahu mau lari kemana lagi, kecuali yang tidak memberitahukan tempat persembunyian orang Yahudi adalah pohon Gharqad namanya. Kata Rasulullah, itu adalah pohon Yahudi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita disajikan informasi yang beragam saat ini. Media sosial begitu luas penggunaannya. Orang-orang yang melakukan pelancongan, pengembaraan, pelesiran, berpergian, wisata dan sebagainya, itu ada yang sampai ke Tel Aviv, ada yang sampai ke wilayah-wilayah lain di Israel. Dan mereka memperlihatkan, memvideokan, merekam 3 atau 4 tahun yang lalu beberapa video tentang hutan Gharqad yang dibudidayakan di beberapa wilayah Israel. Itu betul-betul sangat rimbun. Apa ini? Pertanda apa semua ini? Pertanda bahwa orang-orang Yahudi percaya kepada sabda Rasulullah bahwa hanya pohon Gharqad
yang akan melindungi mereka dari kejaran orang-orang Islam. Sebenarnya bukan melindungi, yang tidak memberitahukan keberadaan tempat persembunyian mereka saat dikejar oleh orang-orang beriman, oleh Nabi Isa, oleh Al-Mahdi. Mereka tanam pohon harkat banyak-banyak. Kita kadang-kadang ngomong dengan umat Islam, ngomong sesama umat beriman, kita katakan akan muncul Dajjal di akhir zaman saja nggak percaya orang kita. Tadi menjelang sore saya coba browsing pembahasan atau tulisan-tulisan orang-orang terbaru dalam 3 tahun terakhir ini tentang turunnya Nabi Isa. Banyak sekali profesor-profesor, udah botak-botak lagi mereka, nggak percaya bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Mereka bilang Nabi Isa itu sudah dibunuh, persis seperti keyakinan orang-orang Kristiani. Kepu profesor mah lagi yang bangai hanglah kedro kan begitu kan. Al-Quran jelas-jelas menyebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahkan douta ketika sampai di sini itu yang kadang-kadang kita heran. Kok masalah lain encer otaknya, masalah lain paham dia. Kok udah giliran tentang Nabi Isa ini kado pikiran. Ada juga alasannya. Ini persoalan harmonisasi agama, nggak boleh kita bilang-bilang ini. Jadi kita harus ikuti seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Kalau Nabi Isa sudah disalib, ya saliblah dia. Kita pun harus mengatakannya salib. Untuk menghargai, untuk toleransi. Ini moderasi beragama. Nyelubeh barahlom douta orang seperti ini. Kita meyakini seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bukan diajarkan oleh orang lain. Itu pantengong namanya. Kalau Allah mengatakan kepada kita tidak disalib, tidak dibunuh, itulah yang benar. Bukankah kita beriman kepada Allah, bukan beriman kepada pastur? Inilah yang sengaja saya browsing tadi. Saya mau lihat bagaimana perkembangan tulisan-tulisan orang-orang pandai sekarang ini. Tulisan para guru besar di dalam 3-4 tahun terakhir ini tentang kenabian, tentang Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang bahagia, sekali lagi Nabi Isa turun di akhir zaman, berperang bersama Al-Mahdi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memerintahkan nanti tak tanggung-tanggung 40 tahun lamanya, dan di masa kepemimpinan Nabi Isa nanti kembali keadilan ditegakkan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Isa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 hal ini sebenarnya adalah mengoreksi kekeliruan pemahaman sebahagian besar orang-orang Nasrani terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa Alaihi Salam. Bapak Ibu nanti jangan adukan saya bahwa saya melecehkan agama orang. Bukan, ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulnya. Kalau nggak berkenan dengan penjelasan ini nggak usah dengar. Saya menyampaikan ini karena perintah Allah. Wazkur fil kitab ya Isa bin Maryam kan. Allah perintahkan kita sampaikan kisah Isa bin Maryam ini secara nyata, secara jelas, secara detil, secara menyeluruh, secara benar. Jangan diselewengkan, jangan dibelokkan, jangan dipersimpangkan apa namanya, disimpang siurkan oleh orang-orang lain. Sekali lagi Nabi Isa mengoreksi kekeliruan murid-murid, sebenarnya bukan murid, orang-orang yang mengaku sebagai murid Nabi Isa. Mereka tulis wahyu atau petuah-petuah Nabi Isa yang mereka klaim itu mereka terima dari Nabi Isa alaihissalam. Padahal bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dari mana kita tahu bukan seperti itu yang diajarkan? Dari Al-Quran. Allah yang katakan. Allah mengajarkan Isa itu bukan anak Tuhan. Isa itu adalah Rasulullah. Mereka meyakini sebagai anak Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafir orang itu. Kekufuran mereka karena mengatakan Tuhan ini 3.
Ada Allah, ada Roh Kudus, ada Nabi Isa atau Yesus Kristus. Beberapa kali saya diingatkan oleh kawan-kawan, Ustaz, Pak Samsul kru yang drone kamu melanggarnya, rasisnya, saranya, melanggar toleransinya. Saya bilang, saya nggak ada tujuan melanggar-langgar orang. Saya baik dengan orang-orang Kristiani. Dulu saya anggota FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Saya berteman dengan mereka. Mereka berjabat tangan dengan saya di masa sangat-sangat masih boleh berjabat tangan waktu itu. Jino tapi kedodro kadang-kadang hari tujuh maya role kan. Waktu itu masih boleh. 7 atau 10 tahun lalu. Lebih. 15 tahun lalu saya udah jadi anggota FKUB di sini. Berteman saya dengan mereka, nggak ada marah, nggak ada benci saya kepada orang-orang Kristiani itu. Cuma ini ajaran Allah, nggak boleh kita gelapkan, nggak boleh kita simpan, nggak boleh kita sembunyikan. Kita harus sampaikan apa adanya kepada umat, supaya nggak salah keyakinan orang, supaya nggak salah itikad orang. Untuk apa toleransi kalau itu memurtadkan orang? Nabi Isa alaihi salam itu Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Murid-muridnya itu mengajarkan ajaran Nabi Isa yang benar. Sebahagiannya mengklaim diri sebagai murid Nabi Isa. Lalu sepeninggal murid-muridnya yang benar tadi, ajaran yang ditulis oleh murid-muridnya disisip, ditambah, dilebih-lebihkan. Kekaisaran Romawi ketika menjadikan ajaran ini, ajaran agama Nasrani ini sebagai agama resmi negara, maka dicoba adaptasikan, dicarikan sinkronisasi dengan budaya lokal. Kalau bahasa orang sekarang kearifan lokal. Kearifan lokal orang Romawi waktu itu adalah paganisme. Percaya kepada banyak Tuhan. Termasuklah perayaan Natal. Itu yang diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Isa pada tanggal 25 Desember. Pada dasarnya ketika dilacak asal usulnya, itu adalah ajaran berasal dari agama paganisme yang ada di Romawi waktu itu. Mereka percaya kepada para dewa, lahir anak dewa, lahir dewa Janus namanya pada tanggal 25 Desember di langit. Sepekan kemudian lahir di bumi pada tanggal 1 Januari. Makanya mereka menyemboyankan, menggunakan semboyan Happy Christmas and Merry Christmas and Happy New Year 25 Desember hingga 1 Januari. Bapak Ibu sekali lagi, saya nggak ada maksud untuk mencela agama orang. Saya menjelaskan agama Islam ini, menjelaskan ajaran Al-Quran, menjelaskan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 hal yang disebutkan secara tegas oleh Rasulullah yang dilakukan oleh Nabi Isa nanti di akhir zaman. Yang ketiga-tiganya adalah untuk mengoreksi kekeliruan pemahaman sebahagian pengikut Nabi Isa terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang pertama adalah fayaksirus salib, menghancurkan palang-palang salib. Nah, ini kan bisa marah orang kalau kita bilang ini kan. Bapak Ibu jangan sekali-kali menghancurkan palang salib yang ada sekarang. Itu bukan tugas kita. Bukan. Itu tugas Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman. Nah, ini boleh untuk menjaga toleransi. Tetapi kita mesti meyakini bahwa palang salib itu keliru. Kenapa keliru? Karena mereka meyakini telah menyalib Nabi Isa dulu. Padahal Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bisa menyalib, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tetapi membunuh dan menyalib seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Siapakah itu? Yudas Iskariot. Di dalam kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir disebut bernama Yahuza namanya. Di dalam sumber-sumber lain disebutkan Yudas. Lengkapnya Yudas Iskariot yang awalnya ingin menjadi pengikut Nabi Isa, tetapi nggak setia, nggak loyal. Ada bibit-bibit kemunafikan di dalam benaknya sehingga mudah sekali berbalik. Bapak Ibu, susah sekali kalau kita memiliki kawan atau pengikut atau murid yang
tidak penuh loyalitasnya kepada kita. Di tengah jalan dia akan ragu-ragu, dia akan bimbang, dia akan berpaling. Makanya Rasulullah mengancam itu. Seandainya ada orang yang meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah bukan berarti enggak salat berjamaah, lu salat, bukan. Maksudnya meninggalkan kelompok yang sudah dia baiat lalu tiba-tiba jalan sendiri. Itu Rasulullah mencela, bahkan mengancam dengan masuk neraka. Wat tawalli yaumaz zahfi, ketika hendak berperang lalu dia berpaling lari misalnya. Bahaya betul. Yudas Iskariot begitulah kejadiannya. Dia enggak sanggup lagi menahan derita bersama Nabi Isa dengan penuh keraguan-raguan, lalu melaporkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada tentara Romawi yang sudah berbulan-bulan mencari. Sesampai ketika orang-orang Romawi, tentara-tentara itu sudah sampai ke tempat persembunyian Nabi Isa, dia menjadi kasihan sama Nabi Isa. Apa kasihannya? Oh, bukan itu Nabi Isa, kata saya yang Nabi Isa. Kan udah goyang dia kan. Tadi dia laporkan tempat persembunyian, sekarang dia yang mengaku Nabi Isa. Ditangkaplah dia. Waktu ditangkap ada yang tahu waktu itu, ada prajurit yang tahu, ini bukan Nabi Isa, saya pernah melihat Nabi Isa. Kata pimpinannya, Pak Behju, Puprehlom, katanya. Ngapain nggak kita bunuh, katanya. Udah mengaku. Kalau nggak kita yang kena bunuh nanti di atas. Jadi sistem ancam mengancam bukan kemarin. Bukan kemarin kalau nggak bisa menghabiskan vaksin dipecat orang, bukan. Dari zaman dahulu itu sudah ada ancam mengancam itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kamu nggak bisa membawa kepala Isa, maka kepalamu yang kubawa, katanya. Gitu kan? Di pimpinan nih, komandan peltonnya apa namanya itu? Ya, komandan regu, pimpinan regu ya. Cok juga deh kalian daripada habis uleh deh. Ambil terus ini katanya. Nah, itulah Yudas Iskariot namanya. Lalu dinaikkan ke tiang gantungan, disalib, diikat tangan kanan seperti ini. Inilah lambang salib. Begini ya. Ini keliru. Kata Nabi Isa alaihissalam, ini keliru kata Al-Quran, ini keliru kata Rasulullah. Maka Nabi Isa nanti di akhir zaman yang pertama beliau lakukan adalah fayat sirus salib. Semua palang-palang salib itu dipatahkan, dihancurkan. Lalu menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dahulu. Orang-orang Kristiani kemudian bersyahadat kembali. Balik untuk menjadi orang-orang yang beriman seperti diajarkan oleh Nabi Isa di akhir zaman nanti. Setelah itu apa lagi? Wayaktulal khinzir, membunuh babi. Babi itu diharamkan di dalam semua agama, Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena perangai babi itu buruk sekali. Dan pertumbuhan, perkembangan babi itu sangat cepat. Saya nggak enak kalau sebut nama negeri orang, karena ini disebut rasis nanti. Ada sebuah negeri penduduknya 20 juta, Pak. Sedangkan babi sudah 40 juta jumlahnya di negeri tersebut. Jadi negeri itu sudah lebih banyak babi daripada orang. Coba bayangkan itu. Karena babi itu sekali beranak dia sampai 12 ekor tuh. Dan selamat semua. Kita pelihara manuk potong baik kan. Pelihara babi cukup mudah. Makanya banyak sekali keuntungannya dari pemeliharaan babi. Tapi Bapak Ibu jangan pelihara babi. Kalau saya bilang banyak sekali keuntungan. Kalau nggak sanggup beli makanan babi, babi yang apa yang makan droi pajoh jutsi ji, tumbon ji, ya begitu. Buruk sekali karakter babi, dilarang di semua agama, Bapak Ibu bahagia. Saya belajar antar agama, saya kuliah di Usuluddin dulu, saya tahu itu. Semua agama melarang umatnya untuk makan babi karena buruk perangainya. Setelah diteliti oleh beberapa dokter ahli DNA di Amerika, ditemukan bahwa DNA babi dengan DNA manusia itu sama, mirip sekali. Maka ketika babi dikonsumsi oleh manusia, manusia akan membawa pengaruh watak, perilaku, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan apa yang dimakannya dari babi itu. Sedangkan DNA manusia dengan sapi itu 180 derajat bertolak belakang. Maka kita walaupun makan daging sapi tiap hari, si lumo, si kubu, kita tidak akan berperilaku seperti sapi. Gitu. Kalau makan babi, itulah jadinya seperti yang kita lihat sekarang. Makin banyak, apalagi kalau sudah
ikut mengkampanyekan babi panggang dan segala macam. Itu seluruh masyarakat negeri ini nanti gebuin ya. Yang bahaya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan di dalam hadis sahih, di akhir zaman nanti Nabi Isa bersama orang-orang beriman membunuh babi. Yang kan karena telepon kalau lagi. Membunuh babi. Dan setelah itu apa? Wayada'al jizyah. Hal lain yang dilakukan adalah mencabut kebijaksanaan pajak. Kebijaksanaan membayar upeti, menarik upeti. Pajak itu telah membuat sebahagian kecil orang-orang di sebuah negeri menjadi kaya-kaya mendadak. Selama masa pandemi ini ada yang 60 miliar bertambah kekayaannya. Rakyat sedang melarat, sedang miskin, sedang papa, dia kaya mendadak. Jizyah, pajak. Rak sembako kalau bisa ditarik, tarik pajak. Rak asap nempot, tarik pajak. Yang bak rukuk, yang bapak-bapak pim, yang pah jeraya, cok pajak. Tak belum motor ngempeng dro, tak pakai kedro, cok pajak, lupa jai Bapak Ibu rakyat. Nanti sekali lagi Nabi Isa mengoreksi kekeliruan ini, kekeliruan menarik pajak dari rakyat. Rakyat itu mestinya disayangi, diberdayakan, bukan diperdayakan. Rakyat itu mesti dilindungi, diperkayakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Ini terbalik setelah terjadi perubahan besar-besaran kehidupan di alam semesta ini. Rakyat menjadi pelayan bagi bos-bos, bagi para atasan, bagi para penguasa. Beberapa waktu lalu kan ada anggota DPR bilang gaji dia kan sampai sekian miliar dalam 1 tahun kan. Coba bayangkan itu. Rakyat membuat apa Jo? Wakil rakyat gaji ratusan juta dalam sebulan, Bapak Ibu bahagia. Nah, ini kebijakan-kebijakan seperti ini dikoreksi nanti oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa yufidul mal, dan setelah itu baru Nabi Isa pajak tadi itu dikembalikan lagi kepada umat. Kehidupan umat menjadi tenang, menjadi tentram. Makanya ada sebagian orang heran kepada saya. Yang Pak Samsul, Ustaz Samsul tuh kok puji-puji Nabi Isa aja tiap hari ini. Ya gimana nggak kita puji Nabi Allah, Rasul Allah. Nabi Isa itu sangat santun orangnya, sangat bijak orangnya, sangat baik orangnya semasa beliau hidup dulu. Di usia 33 tahun dalam pengejaran lalu diangkat, barrafa'ahullah, Allah mengangkatnya. Sangat baik orangnya, sangat santun. Menegur orang yang bersalah saja itu tidak dengan kata-kata yang jelas, tidak dengan kata-kata yang tegas. Saya ingin sampaikan beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW tentang kelemah lembutan Nabi Isa alaihissalam ketika melakukan sebuah perjalanan bersama murid-muridnya, bertemu dengan satu bangkai anjing yang sudah membusuk. Murid-muridnya tentu mual, mau muntah kan, nutup hidung, meludah atau membuat-buat backhand kan gitu. Bangkai anjing yang sudah membusuk. Nabi Isa lewat di situ juga bersama mereka. Lalu apa Nabi Isa bilang kepada mereka? Tidakkah kalian lihat gigi anjing itu putih sekali, bersih betul giginya itu. Di orang-orang waktu itu melihat sisi buruk dari seekor anjing yang sudah menjadi bangkai. Sedangkan Nabi Isa mengoreksi penglihatan mereka. Jangan lihat yang buruknya saja. Lihatlah giginya. Itu sangat putih dan sangat bersih. Ini akhlak Nabi Nabi Isa. Ini etika, ini moral Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman nanti, ketika Nabi Isa memimpin umat juga begitu. Pajak itu dikembalikan kepada umat, lalu harta dikembalikan. Cuma waktu itu orang-orang
tidak terlalu peduli lagi kepada harta. Maksudnya tidak lagi terlalu banyak berharap kepada harta. Mereka tahu bahwa kehidupan sudah berada di penghujung zaman. Pak Ibu, insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.